Oke, selamat malam semua. Baik, sebelum Malam. kita mulai untuk pendalaman sekolah sahabat, pelajaran yang kedua di 6 April ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan, sebelum kita datang pada doa buka yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Ramba, kita akan mendengarkan lagu buka oleh host. Silakan Pendeta Hosea Ramba. Mari kita satu dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan Bapa kami di sorga, Allah yang senantiasa kami muliakan dan tinggikan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, kami boleh berjumpa melalui media Zoom ini untuk kami boleh bersama-sama belajar bersama melalui pendalaman sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Sepang. Sedia kami akan memulaikan ya Tuhan. Hamba memohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh menuntun kami, menolong kami saat kami mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami dapat mengerti dan memahaminya, dapat kami implementasikan, kami aktualisasikan itu baik bagi kehidupan kami pribadi dalam pelayanan maupun bagi umat-umat Tuhan yang akan kami layani. Berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan Pendeta Sepang yang akan menyampaikan pekabaran ini, kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bahagian hamba Tuhan. Acara ini kami serahkan kepada Tuhan dan kiranya semua boleh terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Peralatan yang digunakan Tuhan berkati agar boleh berfungsi dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Hamba sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta Hosea Ramba yang telah membawakan doa buka. Dan sebelum kita datang pada pembahasan pelajaran sekolah sahabat, kami serahkan kepada moderator, Pendeta Jeba Jo. Pendeta Willis belum ada, kami serahkan kepada Pendeta Jeba. Baik, puji Tuhan malam ini kita akan mengikuti pembahasan dari Pendeta Franky Sepang, pimpinan kita, dan tidak perlu kami perkenalkan karena ini kita semua sudah kenal.
Jadi pada bagian pertama ini selama 1 jam itu adalah pembahasan. Kemudian setelah pembahasan ada tanya jawab selama 30 menit. Jadi kalau selama pembahasan ini ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom chat sehingga kita bisa bacakan nanti kepada narasumber kita Pendeta Sepang dan kita akan eh, mendiskusikannya bersama-sama. Untuk waktu yang berharga ini kami serahkan kepada pimpinan kita Pendeta Franky Sepang. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Jeba. Selamat malam untuk semua. Shalom. Puji Tuhan untuk eh, malam hari ini. Ya, walaupun saya ada sedikit masalah, tidak bisa saya share screen, tapi saudara boleh paling kurang boleh dengar suara saya ya. Bisa kan? Jelas, jelas. Terima kasih. Dan ini pelajaran yang kedua dari judul besarnya adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kita sedang membahas sekarang dalam yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan, keronian kita, pengenalan kita ketika kita ada hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua ini kita akan membahas juga mengenai mengenal Allah. Kita akan lebih kuat, lebih lebih kuat pertumbuhan kita bila mana kita mengenal Allah. Setelah saya baca ini penulis Sekolah Sabat ini, Ibu Nina Etchesen, dia dia banyak menerangkan di sini bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Menurut penulis Sekolah Sabat. Oke, sebelum saya terus, tadi saya sempat lihat bahwa Pendeta Takasenakeng mau masuk tapi dia tidak ada link. Siapa yang punya link tolong share akan sama Pendeta Takasenakeng. Ya, saya sudah bisa share ini karena so buka begini kan. Oke, jadi bagaimana kita bisa bertumbuh lebih kuat, lebih dekat ya dalam pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan ini, yaitu kita perlu mengenal Allah. Nah, ini yang kita akan pelajari di pelajaran yang kedua. Ya, ayat-ayatnya sudah boleh dapat di sana di pelajaran sekolah Sabat. Sudah jelas disebutkan di sana Kejadian 3, ayat 1, Imamat 20, 1 Samuel, dan lain sebagainya. Ada di situ. Di ayat hafalannya dia gunakan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, kita perlu mengenal Yesus, ya, mengenal Allah yang juga sama dengan kita mengenal Yesus. Nanti sebentar di bagian terakhir juga dia membahas bahwa kalau kita sudah mengenal, sudah mengetahui Yesus itu, kita juga sudah mengetahui siapa sebetulnya Allah. Oke. Jadi sama ini kita mendapatkan kehidupan yang kekal bila mana kita mengenal Engkau atau Allah dan mengenal Yesus. Nah, kata mengenal ini ya bukan cuma sekedar tahu. Bisa juga kita mengenal seseorang, sudah tahu dia, tetapi apakah kita tahu persis tentang sifatnya, tentang tabiatnya, ya, tentang karakternya? Ini yang perlu kita tahu dari orang yang kita kenal itu, sehingga kita betul-betul kenal dengan memahami dia punya tabiat karakter itu. Dan ini yang banyak ditekankan mengenal Yesus, memahami siapa Allah itu melalui mengetahui tentang karakternya, karakter daripada Allah. Dan kita akan mempelajari di pelajaran yang kedua ini tentang karakter Allah, ya. Namun
dalam pendahuluan ini dia katakan kita tidak bisa dapat pelajari dengan jelas, dengan sedetail mungkin tentang karakter Allah oleh karena masalah dosa. Ya, setan sudah merusak pemahaman kita yang benar tentang karakter Allah ini melalui dosa. Jadi kehilangan eh, pengetahuan yang lebih lengkap daripada manusia untuk mengetahui tentang Allah, karakternya itu ya, ada banyak mungkin yang salah memahaminya, salah untuk menafsirkannya, ya, oleh karena masalah dosa ini, ya, salah dosa. Sehingga kita tidak bisa dapat memahami dengan sepenuhnya tentang karakter daripada Allah itu sendiri. Tapi eh, paling kurang saudara bisa melihat di sini tentang karakter Allah yang bisa menolong kita manusia yang hidup di zaman ini. Ada beberapa hal yang saudara boleh dapat semampu yang Alkitab bisa sebutkan. Nah, kita bisa sebutkan juga yang dibuat oleh penulis Sekolah Sabat ini. Seperti pelajaran bagian yang pertama, ya, dia gambarkan di sini tentang jelasnya, gambaran yang lebih jelas tentang karakter Allah. Dia tunjukkan di sana. Ada banyak di sana kalau sudah lihat, ya, yaitu bagian yang pertama di sini saya coba bahagi eh, dua bagian besar sebetulnya pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama memahami tentang gambaran karakter Allah, ya. Lalu yang kedua bagaimana setan membohongi atau ya dia membohongi tentang karakter Allah yang jelas itu untuk kita manusia dengan cara menyebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang egois. Ya, ini yang saya dapati dari pelajaran sekolah Sabat. Hanya dua bagian besar ini. Tapi yang paling banyak dibahas di sini yaitu sehubungan dengan karakter Allah itu. Ya, yang bila mana kita kenal karakter Allah itu, kita akan lebih mencintai Allah itu. Kita akan memiliki hubungan yang lebih kuat. Ya, kita akan lebih mengasihi Allah yang kita kasihi itu. Oke, mari kita lihat pada bagian yang pertama. Ya, gambaran yang jelas tentang karakter Allah. Siapa Allah itu? Ya, saudara boleh lihat itu gambaran tentang karakter atau sifat-sifat Allah itu ada banyak. Saya catat, saya dapat di sini ya paling kurang ada 12. Walaupun masih ada banyak lagi yang disebutkan di sana. Seperti disebutkan dalam Kejadian 17 ayat 1 tentang kemahakuasaan Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Yesaya 46 ayat 9 10 tentang keadilannya. Yesaya 30 ayat 18, kemurahannya, tentang kasih dan kesabarannya terhadap kita, tentang hikmatnya, tentang anugerahnya, pengampunannya, kehendaknya bagi kehidupan kita, tentang kuasanya untuk mengalahkan maut, pemerintahannya sebagai raja, dan sifat kekalnya. Nah, ini kurang lebih 12 gambaran Alkitab tentang sifat atau tabiat karakter Allah itu sendiri. Masih banyak lagi yang akan disebutkan kalau akan digali terus tentang eh, karakter Allah, tetapi dia berikan batasan, penulis Sekolah Sabat ini memberikan batasan kepada kurang lebih 12 ini tentang karakter Allah. Ya. Dan saya dapati bahwa bila mana kita pelajari dengan teliti karakter-karakter Allah ini, ya, semakin kita belajar dan kita memahami tentang karakter Allah, ya, maka saya sendiri merasakan ini hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya akan merasa lebih mengasihi Allah dan kerinduan terus untuk dekat dengan Dia, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain,
Saudara perlu tekankan juga kepada anggota kelas saudara ketika bikin persatuan guru-guru sekolah sahabat, supaya mari kita lebih banyak mempelajari Alkitab, firman Tuhan tentang karakter-karakter Allah ini. Ya, ayat-ayatnya. Menyelamatkan orang yang bisa orang selamatkan. Bukan berarti orang juga meninggalkan mereka. Jadi Oke, boleh terus? Iya. Jadi, saudara, saya sendiri punya pengalaman pribadi ini. Ya, karena ini banyak bersifat praktikal, bahwa semakin kita atau saya pribadi meneliti, mempelajari, membaca dari Alkitab tentang karakter Allah, maka saya sendiri semakin betul-betul kuat hubungan dengan Tuhan. Mencintai Tuhan itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, lalu bisa diaplikasikan dalam tugas dan pelayanan kita. Jadi poin yang pertama ini sebetulnya adalah bagaimana kita untuk terus lebih giat baca dan baca Alkitab, pelajari Alkitab, kita akan temukan banyak hal tentang Allah dengan tabiatnya itu dan akan membuat kita lebih setia kepadanya, mencintai akan Dia. Namun demikian, bagian yang kedua ini kita akan dapati bahwa setan tidak suka dengan karakter Allah itu. Dia datang dengan memberikan kebohongan besar tentang karakter Allah. Ya. Apa kebohongan besar yang setan buat sini? Setan mau tunjukkan bahwa karakter Allah itu adalah karakter egois. Ya, egois yang suka mementingkan diri sendiri. Karakter yang kejam, ya, tidak tidak suka dan membiarkan umat manusia orang lain untuk hidup bebas dan lain sebagainya. Ya, dan dia berikan contoh di sini, ya, penulis Sekolah Sabat ini berikan contoh tentang kebohongan yang setan putar balikan karakter Allah ini pada waktu terjadi percakapan di antara Lucifer dengan Hawa. Ya, itu dicatat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ada contoh, satu contoh itu saja yang dia berikan tentang bagaimana setan membohongi tentang karakter Allah dan memutarbalikkan kebenaran melalui percakapannya dengan Hawa. Kalau sudah baca dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 di sini, ayat 1 katakan, setan bilang ini kepada Hawa. Ya. Tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, ini kata setan ya. Sudah perhatikan kata-kata ini. Luar biasa dia mau putar balikan kebenaran. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, setan bilang. Kemudian apa respons jawaban daripada Hawa? Hawa membantah. Sudah lihat ayat 2. Ayat 2 Hawa bilang begini, kata Hawa kepada setan, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, bukan jangan makan. Tuhan tidak perintahkan untuk jangan kamu makan buahnya. Tapi justru Hawa bilang boleh, boleh makan. Ya, tidak masalah untuk makan. Hanya dalam ayat 3 Hawa lanjutkan kepada setan, dia bilang, buah yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Ya, nanti mati. Nah, sudah lihat di sini, setan sebetulnya mau coba tanamkan mulai daripada Hawa ini kepada manusia itu, ya, tentang kebohongan daripada Allah. Dia mau putar balikan. Dia mau bohongi tentang karakter Allah yang mau menunjukkan bahwa Allah itu tidak baik. Allah itu Allah yang egois. Kalau sudah perhatikan ayat yang keempat, kata setan, sekali kamu tidak akan mati. Iya. Hawa tahu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah, ya, ataupun raba buah pohon yang ada di tengah taman itu, kamu akan mati.
Tapi setan bilang apa? Oh tidak, tidak akan mati. Ya. Yang pertama, dia berikan kebohongan, dia bilang jangan makan buah di dalam taman. Oh Hawa bilang tidak, bukan begitu. Boleh makan. Yang tidak boleh makan itu buah yang ada di tengah taman. Jadi sudah lihat di sini ya bahwa setan ini dari awalnya dia mau berusaha agar supaya pandangan kita manusia tentang tabiat Allah itu adalah pandangan yang betul-betul tidak baik, pandangan yang salah, pandangan yang tidak benar. Dia mau tunjukkan bahwa Allah itu punya karakter yang tidak baik, Allah yang egois. Dia mau tunjukkan bahwa sebetulnya manusia sebetulnya tidak perlu mati, ya. Tetapi ya, Allah itu egois, dia akan bunuh kita ini manusia. Jadi ini salah satu penanaman cara setan mau tanamkan dalam otak manusia tentang tabiat dan karakter Allah itu yang tidak baik, yang tidak peduli dengan kita, yang tidak mencintai kita dan lain sebagainya. Inilah contoh tentang eh, bagaimana kebohongan setan tentang karakter daripada Allah itu sendiri. Ya, yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat kelima. Lalu kemudian selanjutnya bahwa bagian yang pertama tadi kita sudah melihat tentang secara umum gambaran besar tentang tabiat atau sifat daripada Allah itu sendiri. Kemudian dia fokus untuk sifat-sifat itu ada 4 hal yang perlu kita ketahui yang akan menunjang sifat-sifat Allah tadi itu. Ya. Yang pertama, dia membahas di sini tentang Allah itu adalah Allah yang kudus, kekudusan. Ya. Penting sekali kita untuk mengetahui bahwa Allah itu Allah kudus, saudara, karena kekudusan ini adalah dasar dari semua sifat-sifat dari tabiat Allah itu. Ini kekudusan. Ya, sebagai contoh, saudara. Contoh saja, kalau kita sebutkan Allah itu adalah Allah yang kasih, kasih ya, Allah yang kasih, memiliki kasih yang murni. Tetapi Allah itu tidak kudus. Tentu bahwa kasih itu adalah kasih yang tidak benar, kasih yang penuh dengan keegoisan, ya. Memiliki motif untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kalau sekiranya Allah itu tidak memiliki sifat yang kudus. Tapi karena Allah itu adalah punya sifat juga yang kudus, maka ketika dia mengatakan dia mengasihi kita, punya sifat kasih, maka kekudusan ini akan menjadi dasar dari semua sifat yang betul-betul Allah itu sangat mengasihi kita. Atau contoh yang berikut, mengenai kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Tapi dia punya sifat dasar ini adalah kudus. Allah itu kudus. Kemahakuasaan Allah artinya bahwa karena dia punya sifat dasar yang kudus, ya, dia tidak memiliki keinginan-keinginan yang jahat di tengah-tengah kemahakuasaannya kepada manusia. Jadi dengan kata lain, manusia akan betul-betul yakin tentang kemahakuasaan Allah. Kalau Allah itu tidak kudus, bisa saja orang yang percaya Allah itu maha kuasa, dia percaya tapi percaya dengan merasa takut-takut. Jangan-jangan dia punya maha kuasa ini sebentar dia bisa manfaatkan untuk membunuh kita dengan sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ya, tetapi oleh karena Allah itu kudus, maka segala sifat-sifat yang lain akan menjadi dasar. Benar-benar dia akan jalani itu dengan sebaik
sebaik-baiknya. Seperti beberapa contoh tadi yang saya bilang, dia adalah kasih, ya. Kemudian dia juga adalah Allah yang maha kuasa. Kita tidak perlu takut dengan kekuasaannya karena dia punya sifat yang kudus. Dan Alkitab dalam pelajaran ini mengatakan bahwa Alkitab betul-betul dia membahas tentang kekudusan daripada Allah. Contoh saja diberikan sini, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yesaya, Yeskel, dan Daniel. Ada juga Yohanes. Pada waktu mereka datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, oleh karena Allah itu kudus, saudara, ya, mereka datang dengan melepaskan kasut mereka menutup wajah mereka jatuh tersungkur, seolah-olah seperti orang yang sudah mati. Ya. Karena tidak sanggup kita manusia yang berdosa untuk melihat kekudusan Allah. Itulah Allah kita, Allah yang maha kudus. Kemudian yang berikut, dia tambahkan tentang kekudusan yang adalah dasar daripada sifat Allah ini. Ya, kalau sudah baca salah satu ayat saja saya munculkan di sini, Imamat 20 ayat yang ke-26. Firman Tuhan ini katakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ada banyak referensi Alkitab, sudah bisa dapat di situ tentang kekudusan Allah. Allah itu kudus. Kita manusia yang tidak kudus. Ya, kita tidak sanggup menghadapi, melihat secara langsung, ya, tentang Allah karena keberdosaan kita. Seperti saya bilang tadi, contoh saja Musa, Yesaya, Yeskel, dan Daniel serta Yohanes ketika datang melihat Allah, bertemu dengan Tuhan, mereka tidak sanggup melihat Allah. Kasut mereka harus lepas, mereka tutup wajah mereka, dan mereka jatuh tersungkur seperti orang yang sudah mati. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, kita yang berdosa, yang tidak sungguh kudus ini tidak sanggup melihat dan memandang wajah Allah. Kemudian, kalau kekudusan ini akan jadi dasar dari semua sifat Allah, ada juga yang satu, yang namanya kasih. Allah juga punya tabiat karakter yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, Allah adalah kasih. Ya, ketika dia mengatakan Allah adalah kasih, kasih ini bukan hanya sekedar tindakannya. Kasih adalah karakternya, inti dari siapa dia sebenarnya. Jadi untuk mau mengetahui sebenarnya siapa Allah itu, ya, dia punya inti di sini adalah kasih. Karakter Allah yang ada kasih. Kalau kekudusan tadi adalah dasar dari semua karakter Allah, maka kasih ini merupakan inti dari karakter Allah. Ya, jadi sekali lagi kasih adalah karakter Allah. Kita sudah baca perikopnya, satu perikop 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 yang mengatakan tentang Allah adalah kasih. Ini bagus sekali ayat-ayat ini, sudah bisa bacakan dan aplikasikan ini pada waktu persatuan guru-guru sekolah Sabat. Ya, pada waktu juga pembahasan di kelas supaya dilihat dia punya ayat-ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ya, keterangannya sangat sangat bagus di sana, praktikal untuk kita bisa hidupkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Yang intinya Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, barang siapa hidup dalam kasih, ia hidup dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Ya, Allah ada di dalam dia. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan. Pertumbuhan kita betul-betul akan kuat. Kita akan bertumbuh. Kerohanian kita akan lebih betul-betul mencintai Tuhan. Ketika kita merasakan betul tentang cinta dan kasih Allah. Ya. Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa dari waktu ke waktu Allah mengundang kita ini untuk
tinggal di dalam dia, hidup bersama dengan dia. Seperti di dalam bahasa Ibrani disebutkan di sini, salah satu kata utama untuk kasih disebut di sana adalah hesed. Kata ini menggambarkan kasih perjanjian Allah kepada umat manusia yang mencakup sifat-sifat Allah seperti kesetiaan, perlindungan, keteguhan hati, dan kelembutan. Ya, itu salah satu bagian arti daripada hesed ini, ya, yang berbicara juga tentang kasih, yang mengartikan tentang perjanjian, bagaimana Allah menjanjikan menjaga, melindungi kita, meneguhkan kita dengan kelembutannya dan dengan kesetiaannya. Ya. Jadi seperti awal tadi saya katakan, lebih kita kuat memahami tentang sifat dan tabiat-tabiat Allah ini, saudara. Oh, saya percaya kita akan lebih dekat dengan Dia. Coba ini diteruskan dan saudara betul-betul bisa expose ini lebih dalam lagi pada waktu diskusi pelajaran sekolah sahabat. Ya, untuk kita betul-betul memahami kasih Allah ini, lebih banyak baca Alkitab, cari tahu betul tentang tabiat-tabiat daripada Allah itu sendiri. Ya. Memang di dalam bahasa Ibrani juga dan bahasa Yunani kuno, kita memiliki ada beberapa nama lain daripada Allah. Di dalam pelajaran sekolah sahabat sini dia hanya berikan contoh dua saja. Dua untuk nama daripada Allah. Nama yang memiliki makna yang sangat mendalam tentunya, yang akan mencerminkan tentang tabiat dan karakter Allah itu sendiri. Nah, contohnya seperti Adonai. Lihat, Adonai ini ya, nama yang diberikan juga kepada Tuhan, ya, yang mengartikan Tuhan atas segala sesuatu yang memerintah untuk selama-lamanya. Dalam konteks perjanjian tadi, ya, Hesed. Dalam Kejadian 15 ayat 2 dan Mazmur 97 ayat yang kelima. Sudah lihat ayat itu. Jadi Allah Adonai, kalau Allah Adonai itu menunjukkan bahwa Tuhan kita Allah yang memiliki kekuasaan, kepemerintahan untuk selama-lamanya, kekal pemerintahannya. Sehingga dia disebut Allah Adonai. Ada juga nama yang lain yang diberi contoh di sini, yaitu Yahweh, Yireh, Tuhan yang menyediakan. Dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Jadi ungkapan kasih yang terlihat di sini, saudara, sudah bisa dapati di sini, ya, Allah Adonai dan Allah Yahweh Yireh, bagaimana dia betul-betul memiliki kekuatan, kekuasaan yang maha besar, jadi pemerintah untuk selama-lamanya, dengan cinta, dengan kasih. Ini perjanjian yang dia berikan kepada umatnya. Juga dia adalah Yahweh Yireh. Ya, dia akan memberikan kesediaan bagi kita semua, penyediaan. Kita tidak perlu takut menghadapi uh, hidup ini, menghadapi ujian dan tantangan. Ada satu saat mungkin kita sudah seperti mau putus asa, hilang pengharapan, tapi jangan takut. Allah kita adalah Yahweh Yireh, Allah yang akan menolong dan menyediakan kita. Ya, sudah ingat juga pengalaman daripada Abraham kan? Pada waktu Abraham diuji, lalu kemudian ketika sudah tiba pada titik puncak di mana dia seperti tidak berdaya lagi, ya. Lalu kemudian Tuhan melihat kesungguh-sungguhan daripada iman daripada Abraham ini, ya, pada waktu dia mau persembahkan anaknya, ya, si Ishak, dan di saat itulah di puncaknya Tuhan sebagai Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan. Dia sediakan jalan keluar yang terbaik. Ada domba yang sudah terikat di sana untuk menggantikan korban daripada Ishak itu sendiri. Nah, ini salah satu juga contoh yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Yahweh
Yire, Allah penyedia. Ya, boleh saudara juga expose karena hadapi kehidupan di dunia ini kita dihadapkan dengan banyak ujian-ujian dan tantangan. Kita maju terus, tidak perlu undur, tidak usah khawatir, takut karena Allah kita adalah Yahweh Yire. Allah yang akan menyediakan dan memberikan jalan keluar kemenangan bagi kita. Kemudian berikut bisa juga dilihat tentang karakter Allah dan tabiat Allah pada waktu Dia menciptakan. Nah, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, Kejadian pasal pertama yang dipakai untuk Allah itu kata Ibraninya, bahasa Ibraninya adalah Elohim. Jadi sudah lihat bagaimana tentang eh, penulis ini mau menggambarkan tentang tabiat dan karakter Allah yang terlihat pada waktu juga penciptaan. Jadi khusus dia mau menyinggung di sini Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Kejadian 1 dia menyebutkan Allah di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Elohim, ya, di mana Alkitab pada waktu Kejadian 1 ini ditulis, dia mulai dengan menyebutkan Allah. Allah sebagai Elohim. Yang dalam terjemahan biasa, kata ini sering disebutkan juga sebagai Allah-Allah palsu, katanya. Ya, kalau sudah dapati dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Itu tuh arti terjemahan dari Elohim. Tetapi ketika kita merujuk pada terjemahan yang sebenarnya daripada Allah itu, maka kita akan dapat gambaran bahwa Elohim itu menggambarkan pencipta yang maha kuasa. Pencipta atau Allah yang maha kuasa sebagai pencipta, ya, seluruh eh, dunia ini, termasuk umat manusia. Jadi pada waktu dia katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah itu adalah Allah Elohim yang merujuk kepada arti bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga dia sanggup untuk menciptakan bumi dengan segala isinya, termasuk manusia. Tetapi pada waktu dia datang pada kejadian pasal yang kedua, dalam kitab Kejadian pasal 2 ini, nama Allah yang dipakai di situ dia sudah tambahkan bukan hanya Elohim, tetapi sudah ada Yahweh. Ini nama ini sering muncul selalu dengan ada berdekatan Elohim dengan Yahweh ini yang berurutan. Seperti dia sebutkan di sini adalah Yahweh Elohim. Itu di dalam Kejadian pasal yang kedua untuk kata Allah itu. Itu Yahweh Elohim. Ini juga tetap menunjukkan kepada Allah yang sama dengan Kejadian pasal 1 tadi. Yang mengatakan sebetulnya Allah itu adalah pencipta. Allah yang maha kuasa. Allah pencipta. Ya. Karena ada kata Yahweh di sana, Yahweh Elohim. Yahweh ini adalah nama yang secara pribadi menunjukkan tentang Allah itu, ya, yang ingin ia lakukan sebetulnya di sini satu hubungan yang dekat, yang akrab dengan manusia. Bagaimana Tuhan menunjukkan sifat keakrabannya yang dekat dengan manusia. Itu yang digambarkan dalam Kejadian pasal 2. Ya, jadi Yahweh itu adalah nama, ya, lebih kepribadian daripada Allah itu yang sekarang dia tidak hanya berkata kalau di dalam kejadian penciptaan yang lain, kalau sudah dapati bahwa Allah itu hanya berfirman saja bisa jadi. Oke? Dia mengatakan, dia berfirman jadi. Tetapi pada waktu dia datang di kejadian pasal yang kedua, pada waktu dia mau membentuk manusia dan menciptakan manusia, ya, sebetulnya dia bisa gunakan saja dengan berfirman manusia langsung jadi. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi sudah ada kata Yahweh Elohim yang dia tambahkan situ. Bukan hanya Elohim. Tapi Yahweh Elohim yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat
yang mau dekat dengan hasil ciptaannya. Ya, yang mau dekat dengan hasil ciptaannya. Buktinya, pada waktu dia menciptakan manusia, dia buatkan manusia dari debu tanah. Sesudah itu, ya, sudah bisa bayangkan pada waktu dia membuat dan membentuk manusia dari debu tanah. Ya, dia harus tunduk ke bawah, lalu dia mulai membentuk manusia itu. Lalu kemudian sesudah itu, dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung daripada manusia itu, daripada Adam. Ya, itu mengartikan tentang Yahweh Elohim, di mana Allah mau tunjukkan dia mau dekat dan dia mau pelihara dengan hasil ciptaannya. Sampai dia bisa tunduk dan menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung daripada manusia atau daripada Adam. Ini menggambarkan kerinduan atau tabiat Allah yang mau dekat dengan ciptaannya. Ya, yang sebetulnya dia hanya cukup saja mengatakan jadilah manusia, ya pasti bisa jadi karena dia itu Allah. Ya, tapi khusus dalam penciptaan manusia ini, dia sudah tambahkan di sana tentang nama pribadinya ini Yahweh Elohim, karena dia mau nyatakan tentang sifat dan tabiatnya yang bukan hanya sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang mau dekat dengan manusia. Itulah poinnya Allah dalam penciptaan. Kemudian yang terakhir, ya, Allah atau Immanuel yang disebut sebagai Allah beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 25 katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Ya, ini nama khusus diberikan kepada Yesus. Ya, Immanuel. Ya, penting kita untuk memahami di sini sebetulnya tentang karakter Allah juga. Bagaimana Allah akan menjaga dan melindungi umatnya, hasil ciptaannya. Dia tidak hanya menciptakan lalu membiarkan, tetapi dia mau menjaga, dia melindungi. Ya, kalau dalam Kejadian 2 tadi dia katakan dia bukan hanya sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi Allah juga yang mau dekat dengan manusia. Ini tabiatnya yang sangat luar biasa. Tinggal saudara mau expose lagi ini, tambahkan di kelas atau pada waktu diadakan persekutuan guru-guru sekolah sahabat tentang kebesaran cinta Allah yang mau dekat dengan kita walaupun kita sudah sering kali berdosa, kita melanggar perintahnya, tapi dia itu adalah Yahweh Elohim. Ya, Sudah aman kunci. dia juga adalah Immanuel, yang Tadi baru artinya kunci. Allah Iya. Kenapa? Kakak kerja. beserta kita. Dia mau menyertai hidup kita. Belajar. Di Lagi dalam dapat Matius 28 juga ayat 20 katakan, ajarlah ada dapat mereka cuma. melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah. Ini Tuhan yang katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, itu yang dimaksud bahwa Allah beserta kita, Immanuel. Dan ini juga mau menunjukkan bahwa Allah kita ini, Bapa kita yang ada di sorga juga ini, memiliki sifat dan tabiat yang sama. Ya. Karena ketika Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita ini ada di dunia ini, Yesus bukan hanya mencerminkan Allah, tetapi sebetulnya dia ada juga untuk menyatakan Allah itu, Bapa itu. Walaupun dia itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 9 katakan apa, saudara? Ya, pada waktu Yesus berbincang dengan Filipus dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus datang ke dunia ini, ya, betul-betul dia mau menyatakan tentang Bapa itu, tabiatnya, sifatnya, karakternya yang penuh kasih. Ya. Walaupun Yesus itu sendiri adalah Allah. Ya. Dan bila mana kita pelajari lebih jelas lagi, kita akan dapati ada beberapa hal yang ditulis oleh penulis Sekolah Sahabat ini dalam kitab Injil. Dikatakan ada 4 perspektif yang sangat kaya dengan kehidupan Yesus. Ya, agar kita bisa memiliki satu kehidupan, satu gambaran yang benar tentang siapakah Yesus itu. Ya, ada 4 perspektif yang dibuat, yang ditulis di dalam kitab Injil, ya, tentang Yesus. Dia hanya berikan contoh-contoh praktis di sana, ya, seperti dia tunjukkan di sana tentang buku Matius. Buku Matius ini, ya, menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinanti-nantikan, yang menggenapi tentang nubuatan juga. Ya, saudara boleh dapati juga ayat-ayatnya di sana yang berbicara tentang Yesus yang sudah lama dinanti-nantikan, menggenapi juga nubuat-nubuat yang ada di situ. Salah satu contoh, saudara boleh lihat di sana tentang uh, sisilah Yesus yang dijanjikan akan datangnya Yesus dari keturunan Daud. Yang sudah boleh baca itu dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Tentang juga kelahiran Yesus, ya, sebagai lahir di atas dunia ini dicatat dalam Matius 1 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Ya, jadi Injil Matius sini mau menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Bagaimana mereka bisa melihat juga tabiat dan karakter Allah di dalamnya. Kemudian ada Injil yang kedua, Injil Markus. Yesus juga digambarkan dalam Injil Markus ini, ya, sebagai Yesus yang melayani. Dia datang melayani dan berkorban, ya, selalu berpikir tentang keberadaan daripada hasil ciptaannya. Dan juga dia adalah seorang manusia yang betul-betul 100% manusia, tetapi taat kepada perintah daripada Allah. Ya, ada contoh, sudah bisa lihat dalam kitab Markus, bagaimana Yesus melayani dengan berbagai tindakan, ya, seperti dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, ya, menolong juga orang-orang yang berkekurangan, orang susah, dan banyak hal disebutkan tentang pelayanan daripada Yesus di dalam kitab Markus. Dalam Markus 1 ayat 34 juga sudah boleh dapati di sana. Kemudian dalam Injil Lukas juga. Injil Lukas ini menyebutkan tentang bagaimana perasaan Yesus sebagai manusia, manusia yang sempurna, tetapi memiliki juga belas kasihan. Nah, luar biasa. Ini juga mau menggambarkan tentang sifat dan tabiat daripada karakter Allah. Ya, Injil Lukas mengatakan, Yesus itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Ya, pada waktu dia membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, sudah baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Boleh juga saudara expose ini terus dan berikan banyak aplikasi di kelas sekolah sahabat atau pada waktu persatuan guru-guru sekolah sahabat. Bahwa Yesus adalah Allah juga yang memiliki sifat kemanusiaan yang betul-betul punya belas kasihan. Kemudian yang terakhir adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes yang sedang mengangkat Yesus sebagai anak Allah yang berinkarnasi. Ya. Yesus yang berinkarnasi sebagai anak Allah.
Ya, dia yang disebut firman yang menjadi manusia. Nah, itu jelas ada dalam Yohanes pasal yang pertama. Oke. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Ini oleh karena kebesaran dan cinta dan kasih sehingga dia boleh datang berinkarnasi untuk menjangkau kita manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, inilah garis besar yang saya boleh bagikan di sini sehubungan dengan mengenal Allah. Bagaimana kita bisa hidup punya hubungan yang dekat dengan Allah yang perlu sekali untuk mengenal Allah. Mengenal Dia dengan berbagai macam sifat dan tabiatnya. Ya, sampai di sini apa yang boleh saya bagikan kepada teman-teman, para pengerja, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Kita harus kenal Allah lebih dekat, memahami betul tentang sifat-sifat dan tabiatnya yang sangat luhur, luar biasa ini, ya, tentang kekudusannya, tentang kasihnya, tentang pencipta, dia sebagai pencipta, ya, yang dia selalu dekat dengan hasil ciptaannya. Dia juga sebagai Immanuel yang dia menjanjikan untuk selalu menolong dan menyertai kita. Sekian, saudara, saya kembalikan kepada moderator bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Sir untuk pemaparan yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Sudah ada di kolom chat satu pertanyaan di sana. Oh iya, Berbicara, baca. berbicara soal kekudusan, banyak umat-umat Tuhan sekarang sudah susah untuk bedakan antara kekudusan dan tidak kudus. Hal Ya. ini membuat kami pendeta dilema. Apakah harus disiplin atau menegur mereka tanpa disiplin? Karena kalau disiplin, hampir setengah anggota jemaat. Ya, silakan, Sir. Oke, jadi ini dilema dalam pelayanan pendeta ya. Ya, tetapi gereja kita punya peraturan jemaat, peraturan gereja. Tetap sebagai pendeta ini adalah beban sesudah orang sebagai pendeta untuk mengajarkan aturan. Ya, bukan berarti bahwa Allah juga yang kudus itu, yang mencintai, yang dekat dengan hasil ciptaannya, lalu kemudian dia juga Allah yang tidak beraturan. Tidak. Dia Allah yang berperaturan. Tetapi sifat, tabiat, karakternya yang mengasihi itu tetap ada. Jadi eh, sebagai pendeta, marilah kita terus melayani, ya, tegakkan aturan-aturan gereja kita dengan beban untuk terangkan lebih jelas kepada mereka, ya. Lalu jangan biarkan mereka juga untuk hidup tidak kudus. Dengan kata lain kita akan berkompromi dengan mereka, bukan? Ya, jadi sebagai pendeta memang kadangkala saya sadari, ya, eh, ada dilema-dilema juga seperti itu. Tapi kita harus berani untuk menegur mereka. Kalau memang sudah kena aturan, kita harus jalankan aturan. Karena ada peraturan kan, gereja kita. Jadi nyatakan tabiat karakter Allah itu yaitu untuk menjaga, melayani dengan cinta kasih kepada mereka, tapi bukan berarti kita mengabaikan peraturan gereja. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang akan bertanya, bisa Silakan. uh, langsung atau raise hand supaya bisa disampaikan pertanyaannya. Disilakan.
Ya, rupanya barangkali masih eh, Di kolom chat sudah tidak ada. ya sudah tidak ada Sir. Hanya satu saja tadi. Ada pertanyaan, Oh Oh, ya, silakan Pendeta Turangan. penyebutan nama Allah itu apakah bisa dalam versi bahasa daerah masing-masing? Contoh, kalau Minahasa bilang Yamang Kasuruan. Kalau di Ambon bilang tete manis. Kira-kira apa? Bisa oke. Jadi untuk menyebutkan nama Allah memang tidak dibahas di pelajaran sekolah sahabat sini, hanya menyinggung sedikit tadi tentang nama Allah itu tadi yang Adonai, Yahweh, Yire, ya kan? Kalau bahasa-bahasa daerah itu kita gunakan juga sebagai Allah kita, dan mereka tahu bahwa itu adalah Allah mereka. Jadi saya percaya itu bukan sesuatu juga yang menyimpang karena kita di seluruh dunia ini punya bahasa yang berbeda-beda, tidak sama semua kan? Iya. Walaupun bahasa Inggris dia bilang God, Lord, atau orang di Manado tuh panggil Tuhan atau Allah, betul. Ya, apakah kita harus harus bilang God lagi seperti mereka? Jadi saya pikir itu tidak tentangan dengan firman Tuhan. Makasih, masih ada lain? Ya, masih ada Sir. Di kolom chat disebutkan apakah dalam keterbatasan kita sebagai manusia dapat Mm-mm. mengenal Allah yang adalah sempurna? Oke, terima kasih. Luar biasa, bagus sekali. Ya, memang di dalam keterbatasan kita, kita Alkitab saja tidak semua bisa bisa membahas tentang Allah itu sendiri. Dia punya sifat dan tabiat. Masih banyak yang tidak terungkap. Nah, kita manusia yang penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan, kelemahan dan dosa. Ya, tetapi bukan juga berarti bahwa kita ini tidak dapat mengenal Allah. Ya, saya menghimbau, marilah kita terus baca Alkitab. Ya, memulaikan setiap hari dengan belajar Alkitab. Seperti tadi di awal saya bilang, lebih dekat kita, lebih banyak kita baca Alkitab dan lebih mengetahui tentang karakter, tabiat Allah, ya, kita lebih mencintai Allah. Hubungan kita akan bertumbuh dengan Tuhan secara tidak langsung tanpa kita sadar. Ketika sudah melihat semua akan tabiat-tabiat Allah itu yang sangat luar biasa kepada kita, berbicara tentang kekudusan tadi, yang merupakan dasar dari semua karakter Allah. Ya, berbicara tentang juga kasih, di mana inti dari karakter Allah. Ketika kita baca ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya, saya yakin kita akan ini jadi lebih dekat dengan Dia. Walaupun kita mungkin penuh kekurangan, kelemahan, tapi itu semua kita akan kikis di saat kita setia terus baca Alkitab. Jadi saya menganjurkan orang sebagai teman-teman pendeta, marilah kita gunakan Alkitab ini belajar terus tentang firman Tuhan. Jangan pernah merasa sudah cukup puas dengan baca Alkitab, baca terus. Saudara, kita akan saya juga setelah saya baca-baca ini sekolah sahabat, ulang-ulang baca, saudara, ya, rasanya saya juga merasa, aduh, hampir tidak mampu sebetulnya mau berbicara, mau menerangkan tentang kekudusan Allah karena dibandingkan dengan saya sendiri yang tidak kudus, saya yang tidak punya kasih, yang kadangkala juga jauh dari menjalankan perintah Tuhan, padahal Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Dia
menunjukkan bukti cintanya pada waktu Dia menciptakan kita. Ya, seperti yang kita baca tadi kan, Dia mau dekat, Dia bukan tunjukkan bahwa Dia hanya Allah yang Maha Kuasa, tapi Dia juga mau dekat dengan kita. Ya. Kemudian juga Dia itu adalah Immanuel, sebagai satu pernyataan kasih yang besar lewat Yesus Kristus pada waktu Dia datang di dunia ini. Ya, kalau semua ini orang renungkan dari waktu ke waktu, saudara orang pasti akan berubah dan lebih lebih dekat. Kita akan bertumbuh. Makanya perlu sekali hubungan ini, ya, dengan Tuhan. Perlu bertumbuh hubungan kita dengan Tuhan. Oke, saya pikir itu saja yang boleh saya berikan dari pertanyaan itu, Pendeta Jeba. Kalau masih Oke, ada, masih ada Sir, masih ada dua. oh silakan. Dan silakan kalau masih ada yang, karena masih ada waktu. Bagaimana gereja masa kini menolong orang percaya untuk benar-benar mengenal Allah, bukan hanya mengetahui ajaran tentangnya. Mhm. Oke, Baru terima yang kasih. ya, Jadi itu yang bagaimana kita gereja mau menolong mereka? Ya, saya kira ini bagus sekali ini pertanyaan. Ya. Jadi mungkin eh saya mau mulai dari orang dulu, Pak pendeta. Ya, biarlah orang pendeta-pendeta ini jadi teladan, jadi teladan lebih dahulu kan, bisa tunjukkan tentang karakter dan sifat Allah ini kepada anggota gereja kita. Jadi kalau orang pendeta-pendeta melayani tidak bisa menjadi teladan kalau cuma dalam perkataan saja, ya, cuma dalam perkataan dalam khotbah kita, waduh, itu baik juga, tetapi keteladanan itu sangat penting, sangat penting. Berikan teladan yang baik kepada anggota kita. Nah, kalau mau tunjukkan tentang kasih, ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu kepada anggota gereja kita melalui keteladanan kita, ya, sebagai seorang pendeta. Ya, saudara, kalau ada anggota gereja yang marah-marah pada orang, yang membenci orang, orang lihat dengan nyata-nyata mereka bicara, so, saudara, jangan jauhi mereka, datang kepada mereka, dekati mereka, ya. Kalaupun mereka harus marah-marah, so, saudara, jangan benci, jangan jauh dari mereka, datang dekat dengan mereka. Ini contoh juga bahwa kita sedang mempraktekkan keteladanan kasih dalam pelayanan. Jangan pandang bulu dalam melayani dan lain sebagainya. Ada banyak hal, saya pikir itu saja contoh kecil, yang lain sudah boleh tambah-tambahkan. Ada lagi pendeta? ya, masih ada lagi Sir. Jika Allah adalah Maha Kasih dan Ya, Maha Kuasa, mengapa Ia mengizinkan penderitaan yang ekstrim, kejahatan dan tragedi terjadi pada orang yang tidak bersalah? iya. Itulah masalah dunia, masalah dosa yang sedang terjadi di dunia ini. Ya, dalam kitab Mazmur, saya belum ingat Mazmur 73 itu, kalau kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang jadi begitu, jangan jadi lemah. Jangan jadi lemah. Apalagi kalau melihat ada orang-orang yang tidak tidak setia, seperti menunjukkan, seperti mau menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. So, saudara, kita tidak perlu lemah dengan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa satu saat Tuhan akan datang, mereka semua akan dibinasakan. Mereka itu akan dihukum. Jadi, tidak perlu kita mau jadi lemah dengan mereka itu, tetapi marilah kita tetap bangun hubungan kita lebih kuat dengan Tuhan. Mereka yang punya hubungan yang akrab, kuat dengan Tuhan, mereka tidak akan eh, tergoda dan jadi lemah dengan melihat hal-hal yang terjadi sekarang di dunia yang berdosa ini. Kadangkala seperti tidak adil. Orang-orang benar meninggal, ya. Orang-orang yang jahat kelihatan lebih mewah, kelihatan mereka lebih kuat-kuat, lebih sehat-sehat. Tapi Tuhan katakan bahwa
Kita tidak perlu eh, khawatir, tidak perlu bimbang dengan mereka, tapi tetaplah kita jaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka itu pasti akan dihukum. Tuhan datang, mereka pasti akan dibinasakan kalau mereka tidak setia, mereka tidak bertobat. Jadi kadangkala di dunia yang berdosa ini itu itu keadilan seperti kelihatan tidak adil, ya. Tapi bukan berarti Allah membiarkan, ya. Tidak. Ya, saya sendiri, saudara, ada banyak pertanyaan. Apakah Allah juga adil dengan saya? Ya, saya dalam tugas dan pelayanan ini dan lain sebagainya. Saya juga banyak pertanyaan dari saudara. Tapi saya mau katakan jangan kita jadi lemah, kita maju terus, sebab pasti ada hukuman dari Tuhan. Allah itu sangat adil. Ya, Allah itu sangat adil dan Dia maha adil, Dia maha kuasa, Dia tahu untuk menyelamatkan kita. Jadi, saya sedang cari satu ayat di sini. Ya, saya kira itu jawaban saya, Pendeta. Ya, Ada lagi masih ada, Sir. pertanyaan? Masih ada. Oke. Eh, pertanyaan pertanyaan berikut adalah, Iya. ada anggota jemaat menyatakan bahwa setelah kita dibaptis, kita sudah sempurna seperti Allah. Jadi, di dalam doa kita tidak boleh katakan, ampuni kami orang berdosa. Hmm. Bagaimana untuk menanggapi pandangan tersebut? Iya. Kita setelah dibaptis, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, memang tidak di, dibahas di sini. Mungkin kita perlu dalami juga itu doktrin justification by faith dengan sanctification by faith kan, yaitu proses pembenaran sekali seumur hidup dan proses penyucian. Kenapa perlu ada proses penyucian setiap hari, setiap saat kita buat kepada Tuhan? Karena walaupun kita sudah di-justify, sudah dibenarkan dalam perjalanan hidup kita, bisa saja hidup kita ini ada juga kelemahan, kita bisa jatuh, kemudian bangun, jatuh bangun itu sebagai manusia berdosa. Saudara, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, tapi jangan juga jadi alasan bahwa karena ada proses sanctification, kita boleh datang minta penyucian dari Tuhan setiap hari. Ya, kita datang dekat dengan Tuhan, lalu setiap hari juga kita sengaja berbuat dosa. Ya, lama kelamaan dosa-dosa yang kita buat itu kita sudah tidak tahu kalau itu dosa. Kita akan tahu bahwa yang kita bikin dosa itu bukan dosa lagi. Itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi uh, kita perlu, kalaupun sesudah kita menerima Yesus melalui upacara baptisan, lalu dalam perjalanan hidup ini kita masih dapat banyak ujian, tantangan, dan harus jatuh di dalam dosa, kita masih ada kesempatan untuk bisa bikin reunifikasi dengan Tuhan. Ya, datanglah dengan penuh pertobatan. Itulah sebabnya saya sering juga katakan bahwa janganlah kita mulaikan satu hari ini dengan tidak pernah berdoa, berserah kepada Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Lalu jangan juga akhiri hari itu ya, langsung tidur tanpa doa penyerahan dan belajar firman Tuhan. Biarlah kita buat ini setiap hari karena bukan tidak mustahil ada banyak kekurangan, kelemahan yang kita hadapi, jatuh. Tapi kalau kita sudah datang berhubungan dengan Tuhan, selesaikan itu dengan Tuhan sebelum tidur dan sesudah tidur bangun pagi. Kita biasakan seperti itu. Saya yakin selain itu kita akan terus tercipta hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pertumbuhan di dalam Tuhan itu akan lebih kuat lagi. Oke, terima kasih. Oke, Sir. Ada pertanyaan, Sir.
bagaimana perubahan hidup kita, umat Tuhan, mencerminkan pengenalan akan Allah. Jadi bagaimana perubahan hidup kita, umat Tuhan, mencerminkan pengenalan akan Allah. Kalau Silakan. ya, kalau kita sudah betul-betul berubah, ya, setelah menerima Yesus dan berubah, nyatakan bahwa kita ini adalah mencerminkan adalah umat Allah. Kalau tadinya kita kasar, ya jadilah lemah lembut. Kalau kita tadi tidak suka mengampuni, ya, sekarang ini kita akan mencerminkan bahwa kita sudah menerima Dia, kita akan jadi orang yang suka mengampuni. Ya, cerminkan, nyatakan kepada orang lain. Ini tabiat daripada Allah. Oke, dan lain sebagainya. Itu dua contoh praktis saja kan. Jadi kan banyak juga orang bilang, oh dia sok Kristen. Ya, betul sok Kristen. Tapi tidak pernah berubah, tidak pernah mencerminkan kehidupan dan tabiat Kristus. Ya, itu baptisan juga. Bukan berarti secara otomatis untuk membuat Anda untuk langsung dari tadi pendusta sekarang sudah jadi pendusta. Dari tadi yang suka pendendam sekarang sudah tidak jadi pendendam. Tidak. Ya. Kalau sudah tidak sungguh-sungguh mau bertobat, tidak sungguh-sungguh mau mencerminkan kehidupan dan tabiat Kristus yang suka mengampuni, ya, dan lain sebagainya itu, sudah tidak akan jadi juga. Jadi ketika kita menerima Yesus, betul-betul cerminkanlah tabiat itu dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang betul mengasihi. Kalau di rumah tangga, orang yang mengasihi itu adalah suka mengampuni, suka menolong, tidak egois, dan lain sebagainya. Kira-kira itu dia punya praktikal ya. Itu juga saya mau berusaha untuk mempraktekannya. Oke, makasih Pastor. Oke, masih ada. Eh, apakah kekudusan hanya berkaitan dengan hal-hal di dalam hati atau berhubungan dengan hal-hal di lahiria atau luar juga? Jika kekudusan itu berkaitan dengan hal-hal lahiria juga, bagaimana pandangan gereja tentang mengecat rambut dan kuku secara warna-warni? Silakan, Sir. Iya, satu ayat yang saya ada baca tadi, Imamat 20 ayat 26. Masih ingat ayat itu mengatakan tentang Allah adalah kudus, kekudusan adalah dasar dari sifat Allah. Imamat 20 ayat 26 katakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini kudus, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu. Jadi ketika kita dikuduskan oleh Allah, dan betul-betul kita mau berpihak kepada Allah yang adalah kudus, saudara, ya, memang praktek ini jadi challenge ini jadi tantangan ini. Ya, jadi tantangan untuk hidup kudus, ya, supaya kita betul-betul nyatakan kepada dunia bukan cuma cuma sekedar kulit luar saja. Ya, kalau lebih praktikal, saya mau katakan kalau betul-betul jadi orang Advent, ya, ini tabiat yang kudus yang harus kita hidupkan, hidupkan setiap hari tabiat kita. Ya, tapi kadang memang sulit mau diterka, sulit mungkin bisa diterka. Ada orang, ya, dapat lihat bahwa dia itu kudus, kelihatan suci, ya, tapi bisa saja cuma kemunafikan. Dia cuma bertopengkan orang Advent yang suci, tapi DP perbuatan orang yang tidak lihat tuh di tempat yang lain ya lebih lebih susah. Ya, sementara ada orang yang lain juga kata, walaupun dia ada cat-cat rambu ke sana, dia cat pirang ke sana, tapi DP hati memang betul-betul murni, dia menjaga dia punya kekudusan. Jangan juga orang cuma lihat, oh dia ini dapat lihat doh suci sekali, ini datang ke gereja, pagi-pagi sekali dia so datang, dia menginjil bagus,
dia kasih perpuluhan, dia bantu pembangunan gereja. Wah, coba lihat dia potongan rambut lepe rapi sekali. Ya, siapa mau tahu DP hati, saudara. Mungkin cuma di kampung dia dapat lihat begitu, tapi di luar kampung lain DP praktek. Jadi, marilah orang jadi kudus di luar dan di dalam. Amin, saudara. Praktek Amin. hidup kita. Ada orang lihat atau enggak orang lihat, nyatakanlah kita punya kehidupan yang kudus sebab Allah itu adalah Tuhan kita yang kudus dan Dia mau supaya kita betul-betul kudus dan juga terpisah, terpisah dengan dunia. Maksudnya dengan sifat-sifat lah dan tabiat-tabiat dunia yang tidak kudus gitu. Sebab menjadi milik Allah kita harus siap tinggalkan kekudusan dunia. Oke, terima kasih. Oke, Sir. Jadi tadi tentang kekudusan itu, Sir sudah memberikan jawaban tadi bahwa memang bagaimana kita mempraktekkan di dalam hati dan secara lahiriah. Tapi muncul pertanyaan lanjutannya, yaitu bahwa bisakah kalau orang yang keluar dari gereja Advent lalu menghidupkan kebenaran, apakah mereka itu masih disebut murtad atau apa yang cocok? Iya, kalau mereka keluar dengan pengaruh dunia, seperti pelajaran lalu ya, Paulus bilang, ya jangan seperti Demas. Tadinya sama-sama dengan aku, tetapi dia sudah tinggalkan aku karena dia mencintai apa? Dunia kan? Ya, begitu kan? Paulus bilang, jangan seperti Demas. Tapi apa apa nasihat daripada Paulus? Dia bilang ini ada surat salam dari Demas juga. Ini menunjukkan bahwa Paulus juga memintakan supaya jemaat perhatikan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin seperti pendeta katakan tadi dia sudah keluar, tinggalkan gereja, tinggalkan kebenaran. Ya sebetulnya kita sebagai anggota gereja, saudara banyak kan kasus-kasus orang lihat orang seperti itu. Ya. Apakah perhatian kita langsung tinggalkan mereka? Ya. Justru kita perlu cari dan dekat mereka itu. Datanglah kepada mereka itu. Ya. Cari dan selamatkan mereka karena itu juga adalah misi bagian dalam pelayanan kehidupan kita. Dan ini memang tantangan gereja kita. Kalau lihat orang yang sudah keluar, tinggalkan gereja, apalagi sudah mulai jauh dalam kebenaran, atau orang pasang gap dengan mereka. Pasang gap, Suni mau ketemu, mau baku dapat di pasar, di jalan pun sudah mau. Nah, ini praktek yang kadangkala salah, kadangkala salah. Yang sebenarnya betul orang boleh tunjukkan keteladanan, mau panggil mereka datang, tapi orang cuma tunjukkan cara yang membuat mereka justru lebih jauh dari gereja. Nah, sebagai teman-teman pendeta, marilah kita jangkau orang-orang seperti itu juga. Tetap mencintai mereka. Ya. Walaupun mereka sudah tinggalkan, Paulus bilang, walaupun dia sudah mencintai dunia. Ya, tadinya dia bersama-sama dengan aku, melayani aku. Tapi dia tetap mencintai. Dia tetap menghimbau supaya mari kita perhatikan Demas ini. Jadi itulah pelajaran yang mungkin boleh kita ambil ya di gereja, di dalam pelayanan kita. Oke, Sir. Sisa waktu kita 1 menit, tapi ini pertanyaan terakhir, Sir. Oke, silakan. Bagaimana kita menyeimbangkan pemahaman tentang sifat Allah yang adalah kasih dan Allah yang adalah pemarah, bahkan yang memerintahkan pembunuhan dalam perjanjian lama? Silakan, Sir.
Saya ulangi, bagaimana kita menyeimbangkan pemahaman tentang sifat Allah yang adalah kasih dan Allah yang adalah pemarah, bahkan yang memerintahkan pembunuhan dalam perjanjian lama. Iya, Silakan. ya, saudara, Allah itu tidak pemarah. Ya, Allah juga bukan pembunuh. Ya, Allah itu Allah yang pengasih. Ya, Allah juga yang sangat adil dengan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu yang kita temui di dalam Alkitab, saudara, seperti yang dibilang tadi, Allah memintakan menumpas mereka semua. Ya, ada yang Allah mintakan jangan dikasih tinggal semua kan? Karena dia dia mau bukan berarti dia mau menunjukkan bahwa dia itu Allah yang kejam, Allah yang pembunuh. Karena akan tiba satu saat juga Allah mau tunjukkan kasihnya, ya, bahwa kasihnya itu memiliki keadilan. Itu orang-orang yang betul-betul berdosa yang sudah jauh dalam kebenaran. Sudah kalau kalau betul-betul prinsip seperti itu tadi bilang dia itu kasih lalu tidak ada lagi penghukuman, maka itu bukan kasih, saudara. Dan itu tidak adil. Dan saya juga akan merasa bahwa oh tidak benar Allah itu. Ya, bagaimana sudah merasakan keadilan, sudah yang benar-benar setia sekarang ini. Ya, lalu pada akhirnya sama juga. Ya, kalau sudah bilang tidak perlu ada keadilan kan? Ya, makanya ada penghukuman juga yang Allah berikan. Ya, Allah punya ada kekuatan memberikan ada wewenang untuk memberikan penghukuman kepada semua orang. Jadi bagi kita sekarang ini, saudara, marilah kita betul-betul bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ya, supaya kita tetap kuat, penghukuman tidak akan menjadi bagian kita semua. Jadi kalau Allah menunjukkan penghukuman, saudara, ya, karena memang Allah mau nyatakan bahwa Dia itu Allah yang mengasihi, Allah yang sungguh-sungguh adil. Ya, sebab kalau tidak ada penghukuman kepada orang-orang yang bersalah dan lain sebagainya, saudara, itu menunjukkan bahwa Allah kita bukan Allah yang mengasihi dan bukan Allah yang adil. Oke, saya pikir itu saja, Pendeta. Baik, terima kasih Sir, karena waktu kita sudah habis untuk diskusi ini. Dan saatnya kita akan akhiri pertemuan kita. Untuk itu kami serahkan kembali kepada MC. Mungkin di waktu yang akan datang jika ada pertanyaan-pertanyaan kita akan tanyakan lagi. Terima kasih saudara-saudara yang sudah memberikan pertanyaan. Kami serahkan kepada Pendeta Wakulu. Silakan. Ya, Pendeta Wakulu, silakan. Tawakulu. Ganti justru. Oke. Karena Pendeta Wakulu, jadi kami serahkan kembali kepada Kependetaan Daerah Conference Manado untuk memandu selanjutnya di dalam doa tutup. Silakan. Semua langsung tutup atau masih mau menyanyi? Itu langsung ditutup di dalam doa saja. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan di sorga,
untuk kesempatan di malam hari ini Engkau berikan bagi kami seluruh hamba-hamba Tuhan, datang untuk mendengar, belajar dari sabda firman-Mu, melalui hamba Tuhan, Pendeta Frankis Sepang, lewat pemaparan pendalaman sekolah Sabat, untuk mengenal Allah dalam tindakannya bagi kami untuk melayani dalam pemenuhan panggilan pelayanan ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, agar kami mampu memberikan yang terbaik dalam pelayanan di jemaat kami, lewat firman-Mu ini, sehingga anggota-anggota jemaat yang kami layani, mereka akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Hari demi hari, mereka menjadi umat-umat yang dipersiapkan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, pertemuan di malam hari ini telah terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya, kami pasrahkan hidup kami malam ini dalam tangan-Mu. Pakailah kami selalu untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Meo. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan kita, Pendeta Sepang. Baik, terima kasih, saudara. Kita sudah ikuti malam hari ini untuk pelajaran yang kedua. Ya, jadi kita nanti saudara akan dengarkan juga pengumuman berikut mungkin di grup untuk mengambil bagian pendeta eh Tani Dio yang mengatur dia punya jadwal. Nanti saudara mungkin ada putaran jadwal yang lain juga yang akan ada perubahan bisa ya untuk minggu-minggu ke depan ini. Ada dengan kata lain ada narasumber yang lain yang akan kita berikan. Tidak harus seperti yang sudah lewat yang lalu. Oke, hanya itu saja penyampaiannya. Jadi mari Tuhan tetap menghimbau para teman-teman pendeta untuk boleh bersatu di sini kecuali Anda ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin karena tadi seperti ada penata layanan lagi di jemaat. Nah, itu tidak bisa tentunya kan melayani jemaat. Tapi bagi yang lain, orang sama-sama menghimbau mereka semua untuk ambil waktulah kesempatan untuk orang belajar sama-sama di sini. Ya. Jadi memang tidak tidak secara detail juga disampaikan di sini, tapi paling kurang garis besar sudah bisa dapat dia punya alur kan, tinggal ditambah-tambah lah sedikit. Ya, untuk persatuan guru sekolah sahabat ini penting sekali. Kami harapkan saudara juga untuk teruskan ini di guru-guru sekolah sahabat. Ya, jangan sampai ada guru-guru sekolah sahabat juga yang ya semua mengajar tidak belajar. Jadi ini biarlah ini jadi beban orang pendeta kan untuk terus mengajar dengan baik, memberi makan yang baik supaya guru sekolah sahabat juga bisa kasih makan bagus buat orang pe anggota jemaat. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih untuk semua. Selamat malam. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Shalom. Apakah ini kependetaan masih tinggal, Sir? Karena sebagaimana Sir umumkan tadi. Oke. Untuk kependetaan, sekretaris kependetaan, sesudah yang ada, saya baru dapat telepon dari divisi tadi bahwa ada advisory untuk 3 uni. Dia mau adakan 3 uni, mau bikin di Jakarta. Di semua sekretaris kependetaan habis acara Ministerial Council di BSD Tangerang jangan ikut pulang. Orang selesai tanggal 2 Agustus kan. Tanggal 3 4 masih ada advisory untuk 3 uni mau bikin di Jakarta untuk semua sekretaris kependetaan. Oke, itu saja. Nanti surat menyusul. Terima kasih semua. Selamat malam.